Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan membuat spoiler Donghua berjudul Legend of Xianwu episode 44 bagian kedua. Sekedar mengingatkan aja beberapa gambar akan berulang-ulang karena keterbatasan footage video ya. Jadi harap dimaklumi aja ya teman-teman. Mimin berusaha nampilin yang terbaik biar kalian bisa nyimak dan gak bingung dengan spoiler yang Mimin sajikan. Hehehehe. Selain itu, spoiler menurut novel ini kadang-kadang jauh lebih cepat atau bahkan lebih lambat dari series Donghuanya ya. Jadi dimaklumi aja ya. Seperti biasa sebelum masuk ke spoiler ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Oke deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju spoiler episode 44 bagian keduanya ya guys. Yun Changhai itu adalah nama dari prajurit zombie yang mencegat rombongan sekte Hengyu ketika di perjalanan pulang. Kebingungan mulai dialami oleh Ling Er dan juga Suan Er, di mana Yun Changhai adalah salah satu orang terkuat yang sudah lama mati, tapi kenapa dia sekarang ada di hadapan mereka semua? Ye Chen sendiri nggak habis fikri kenapa orang yang sudah mati bisa mengeluarkan energi yang sekuat itu. Karena sudah menghadang mereka semua, Ding Tian sebagai ketua sekte mau tidak mau langsung menghadapi Yun Changhai di tempat ini. Namun ya meskipun begitu, kemampuan dari Ding Tian ternyata berhasil diredam dengan mudah. Melihat kondisi ini, penatua sekte Hengyu dan juga beberapa orang senior tidak tinggal diam dan langsung membantu Ding Tian untuk menahan Yun Changhai. Di saat itu pula Ding Tian meminta Suan Er untuk segera membawa 9 murid sekte Hengyu pulang ke dalam sekte terlebih dahulu. Tentu saja merupakan kerugian besar jika sekte Hengyu harus kehilangan 9 murid inti berbakat. Mungkin saja Yun Changhai ini memang dikirimkan oleh sekte Zhengyang karena toh berani secara terang-terangan melakukan penyerangan kepada murid-murid sekte Hengyu mereka. Dan secara tidak terduga, satu orang prajurit mayat lain kembali muncul untuk mencegat rombongan sekte Hengyu. Tidak jauh berbeda dengan Yun Changhai, terlihat bahwa prajurit zombie ini juga punya kekuatan yang sama dan diketahui bernama Ling Zi. Sampai di sini sudah semakin jelas bahwa kedua prajurit zombie ini pasti dikirimkan oleh sekte Zhengyang untuk mencegat kepulangan murid-murid sekte Hengyu. Karena sudah tidak punya pilihan lain lagi, Suan Er dan juga Ling Er serta beberapa murid langsung mencoba untuk menghadapi Ling Zi. Ling Zi mencoba untuk mengurung semua murid sekte Hengyu menggunakan sebuah pesona atau arai pelindung 9 pilar agar murid-murid ini tidak bisa kabur. Misi membawa pulang 9 murid sekte Hengyu kini semakin sulit. Untuk mengalahkan prajurit zombie saja mereka sudah kewalahan, apalagi harus memecahkan pesona yang mengurung mereka. Menurut Suan Er, jalan satu-satunya yang tersisa adalah menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan Ling Zi terlebih dahulu agar pesona yang mengurung mereka bisa hilang sepenuhnya. Demi keamanan Ye Chen, Suan Er meminta muridnya itu untuk menepi ke arah pesona sementara dia dan beberapa senior yang masih sehat akan berjuang mengalahkan prajurit zombie Ling Zi. Serangan-serangan terus dilakukan oleh beberapa orang, namun ya tetap saja Ling Zi terlalu kuat karena tubuhnya tidak bisa dilukai oleh senjata spiritual jenis apapun yang digunakan para senior. Dari arah kejauhan dan dalam keadaan kondisi terluka, Ye Chen menggunakan mata immortal untuk menganalisa bagaimana cara kerja dari prajurit zombie. Ye Chen pun menemukan kalau prajurit zombie sudah dimodifikasi menggunakan metode rahasia dan ada sebuah jimat yang sudah ditanamkan di dalam otak mayat tersebut. Jimat itulah yang akan menjadi kelemahan dari prajurit zombie dan jika berhasil dihancurkan maka semua bisa selamat di momen seperti ini. Berkat petunjuk dari Ye Chen, para senior mulai gencar melakukan serangan ke arah kepala depan dari Ling Zi untuk menembus jimat yang terdapat di dalam otaknya. Meskipun sudah berhasil mengenai kepala dari Ling Zi, sayangnya senjata spiritual biasa tidak akan mampu untuk menembus kulit dari prajurit zombie yang begitu kuat. Momen ini pun membuat Ye Chen sadar kalau si pembuat prajurit zombie pasti sudah mengantisipasi kelemahan yang ada tersebut. Dengan begini PR dari para senior yang sedang bertarung semakin banyak. Karena sulitnya menembus kepala Ling Zi, akhirnya Suan Er dan juga Ling Er akan menggunakan kemampuan yang mereka berdua miliki untuk menyerang.
Siapa yang menyangka bahwa teknik penggabungan tubuh akan digunakan oleh kakak beradik ini? Ternyata mereka berdua gagal melakukan penyatuan tubuh di mana Ling-Er ternyata sudah kehilangan keperawanannya. Diketahui teknik penyatuan tubuh rahasia yang dimiliki oleh Swan-Er dan juga Ling-Er bisa mereka gunakan hanya ketika mereka berdua masih perawan saja. Swan-Er sebagai seorang kakak langsung bertanya-tanya apa yang sudah terjadi kepada adiknya itu dan siapakah orang yang sudah membuat Ling-Er tidak perawan lagi. Wajah Ling-Er terlihat memerah dan dia berbicara terbata-bata sembari mengakui kalau Ye Chen adalah orang yang merenggut keperawanannya. Ekspresi wajah terkejut langsung diperlihatkan oleh Swan-Er di mana dia tidak menyangka kalau Ye Chen bisa melakukan hal tersebut. Mau tidak mau Ling-Er pun menjelaskan kalau kejadian itu bukanlah salah dari Ye Chen. Ling-Er menceritakan pada saat itu dia terkena obat nafsu yang diberikan oleh Hudu dan Yu Zhao dan secara kebetulan dia bertemu dengan Ye Chen yang saat itu berusaha menolongnya. Namun siapa yang menyangka kalau obat nafsu belum sepenuhnya hilang dan ketika Ye Chen berada dekat dengan Ling-Er, akhirnya sekidip apapun terjadi di antara mereka berdua. Kalau yang nonton series Donghuanya dari awal tahulah ya itu di episode berapa. Hehehe. Belum sempat banyak membahas persoalan masalah skidi papap tersebut, tiba-tiba saja para senior sekte Hengyu ditekan habis-habisan oleh Ling Zi. Ye Chen sendiri hanya bisa gigit jari ketika rekan-rekannya sedang berjuang, sementara dia hanya bisa menjadi beban dan tidak melakukan apapun. Ye Chen pun mulai berpikir lama-kelamaan rekan-rekannya termasuk Swan-Er juga pasti akan mati jika terus-terusan ditekan seperti itu. Dan pada akhirnya Ye Chen memutuskan untuk sekali lagi berkorban demi sekte Hengyu. Dia terlihat berjalan ke depan dari rekan-rekannya sembari bersiap membakar esensi sejati demi bisa kembali menggunakan mata immortal. Kejadian ini sontak membuat para senior sekte Hengyu termasuk Swan-Er sangat khawatir di mana penggunaan Amaterasu dari mata immortal sangatlah berbahaya bagi Ye Chen yang sekarang hanya berada di tahap kondensation Qi. Mata kiri Ye Chen mulai mengeluarkan darah dan sudah sangat siap kembali mengeluarkan Amaterasu guna menyerang prajurit zombie. Dan yap, dengan sekejap Ling Zi berhasil dimusnahkan dengan api hitam Amaterasu mata immortal Ye Chen. Setelah berhasil membuat prajurit zombie terkapar, Ye Chen dengan seketika kembali muntah darah dan langsung tumbang karena serangan Amaterasu adalah upaya terakhir sebelum dia menemui ajal. Ling-Er dan Swan-Er pun langsung berlari memeluk tubuh dari Ye Chen yang sudah tidak berdaya lagi. Entah ini sebuah keajaiban atau bukan, namun Ye Chen ternyata masih hidup meskipun kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak sadarkan diri. Sementara itu di dalam sekte Hengyu, Si Yun dan juga Xiong-Er terlihat sedang membuat makam replika untuk Ye Chen. Mereka berdua ini belum mendapatkan kabar lagi setelah Ye Chen dikabarkan menghilang di hutan menuju sekte Zhengyang. Xiong-Er di sini terlihat menangis dengan kuat karena sahabatnya Ye Chen harus mati tanpa berpamitan dengannya terlebih dahulu. Dia juga mendoakan kalau Ye Chen akan baik-baik saja di alam surga. Tiba-tiba saja mereka berdua melihat rombongan sekte Hengyu di atas langit. Xiong-Er merasa sangat familiar dengan orang yang sedang dipeluk oleh Swan-Er. Dan yap, benar saja karena orang yang sedang terbaring di pelukan Swan-Er adalah Ye Chen yang sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Semua murid sekte Hengyu kemudian berlarian menyambut kedatangan dari rombongan murid inti yang menjalani kompetisi 3 sekte. Terlihat para tetua dari sekte Hengyu juga ada di tempat yang sama dengan mereka. Hal ini tentu saja membuat semua orang berpikir pasti sudah terjadi hal yang besar hingga membuat para tetua berkumpul semuanya menyambut kedatangan rombongan sekte Hengyu. Kabar mengenai kemenangan Ye Chen di dalam kompetisi sekte pun mulai sampai ke telinga Xiong-Er dan juga Si Yun. Mereka berdua hanya tersenyum sembari meyakini kalau Ye Chen memang selalu ditakdirkan memiliki keberuntungan. Bahkan jika melawan tubuh roh mistik sekalipun, dia Ye Chen pasti akan mengeluarkan keberuntungannya lagi dan lagi. Beberapa orang murid sekte Hengyu yang sebelumnya punya permasalahan pribadi dengan Ye Chen juga terlihat sangat kaget dengan berita kemenangan Ye Chen. Mereka tidak menyangka kalau orang yang selama ini menjadi musuh mereka di dalam sekte bisa mengalahkan tubuh roh mistik.
Di masa-masa yang akan datang, mereka-mereka ini yakin bukanlah apa-apa bagi seorang jenius seperti Ye Chen. Sementara itu, kakek Zhang dan juga Hua terlihat sangat senang. Mereka sedari awal memang sudah meyakini kalau Ye Chen adalah anak yang cukup berbakat. Kemenangan Ye Chen ini juga sekaligus menjadi motivasi untuk Hua yang berniat menjadi sekuat Ye Chen di masa depan. Berita buruk pun mulai tersebar di mana para murid mendapat informasi kalau Ye Chen sudah memakan pil penghancur tulang, yang mana tentu saja pil tersebut membuat fondasi meridian dari Ye Chen hancur dan terancam tidak akan bisa berkultivasi lagi. Raut ketidakpercayaan diperlihatkan oleh Xiong Er yang mana dia sama sekali tidak menyangka kalau sahabatnya akan memakan pil tersebut dengan sengaja, dan dia juga penasaran tentang apa yang sudah sebenarnya terjadi setelah kompetisi sekte. Sementara itu di sekte Zhengyang, Wu Changqing mendapatkan kabar kalau Ye Chen sudah sampai ke sekte Hengyu dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bisa saja dalam beberapa hari Ye Chen juga akan menemui ajal. Wu Changqing pun terlihat sangat senang karena pada akhirnya dia bisa memberikan pelajaran kepada seorang pengkhianat seperti Bang Ye Chen ini. Namun di satu sisi sekte Zhengyang juga harus menerima kerugian besar karena kehilangan dua prajurit zombie yaitu Yun Changhai dan juga Ling Zi pada saat mereka mencoba untuk mencegat rombongan sekte Hengyu. Kebahagiaan yang dialami oleh Wu Changqing ini juga sekaligus menutup spoiler 44 bagian kedua kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.